Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan mata pelajaran yaitu Tauhid. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa ya, agar pelajaran yang kita terima nanti biar lebih berkah ya dan bermanfaat bagi kita. Oke, anak-anak solih dan solihah, duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Wahid, Isnin, Salasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi membawa lancarnya pembelajaran pada pagi hari ini. Allahumma amin. Nah, di sini pada bab yang pertama kita akan mempelajari tingkatan agama. Nah, jadi di dalam agama itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah di poin yang pertama, yaitu adalah Islam. Apa itu Islam? Di sini jelaskan, Islam adalah menyerah, ya, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi di dalam Islam, ya, Islam kita yang beragama Islam ya, kita harus menyerahkan diri kita. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian tunduk. Nah, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh tunduk kepada yang lain juga, serta kita berlepas dari kesyirikan atau perbuatan syirik, ya, itu menyekutukan Allah dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu. Nah, penjelasannya berikutnya. Nah, penjelasan di sini ya, anak-anak yang solih dan solihah, yaitu tentang menyerah. Nah, di dalam Islam itu ada kata menyerah, yaitu mengkhususkan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lain ya. Jadi beribadah itu dikhususkan, contohnya berdoa, kemudian meminta kepada Allah, itu beribadah hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya, yaitu selain Allah. Siapa? Misalkan matahari, pohon, langit dan sebagainya, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada batu, kepada benda apapun itu kita tidak boleh. Kemudian tunduk. Nah, di sini tunduk artinya yaitu mengerjakan seluruh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kerjakan. Contohnya perintah apa? Salat, terus berzikir, berbakti kepada orang tua, tidak boleh mengolok-olok temannya dan sebagainya. Banyak sekali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti apa yang dilarang oleh Allah. Jadi taat ya, taat tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya kita itu sebagai seorang muslim, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang, itu kita tidak boleh mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Misalkan apa yang dilarang oleh Allah? Contohnya tadi mengolok teman-temannya, tidak boleh ya. Sama teman tidak boleh saling olok-olokan, tidak boleh mencuri. Nah, ini dilarang oleh Allah. Tidak boleh memakan makanannya haram. Yang dilarang oleh Allah makanan apa? Misalkan makan daging babi, itu tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan. Jadi seorang muslim itu harus menjauhi perbuatan syirik ya. Perbuatan syirik itu apa? Yaitu menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Contohnya meminta kepada pohon, batu, tumbuhan dan sebagainya. Ya, itu dilarang oleh Allah, itu perbuatan syirik. Ya, seorang muslim apabila mereka yang mengerjakan kesyirikan, maka dia akan di neraka dan dia tidak pernah atau tidak akan masuk surga ya. Mencium baunya surga tidak akan pernah bisa, karena Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang muslim itu mengerjakan syirikan, maka semuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita sebagai seorang muslim itu harus menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Contohnya misalkan yang kita tahu adalah dukun, ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci mereka, ya. Kita tidak boleh mendatangi seorang dukun dan sebagainya. Itu dilarang ya. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah, maka kita harus membencinya. Tidak boleh kita mempergaulinya ya, bergaul ya kepada mereka. Karena kenapa? Kalau kita dilarang, nanti kalau takutnya kita ketularan ikut beribadah kepada selain Allah. Nah itu aja pada kesempatan kali ini penjelasan dari Ustadz ya tentang berlepas diri dari kesyirikan. Nah di sini ya, salah satu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar, itu menjelaskan tentang makna Islam ya. Jadi Islam itu sudah dijelaskan oleh para ulama dan kita harus mengambil ilmu mereka mulai sekarang ya. Salah satunya adalah ini, yaitu tentang pengertian Islam. Coba dibaca. Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan, mentaati dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan ahli syirik. Nah, di sini di kitab apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menjelaskan di kitab Syarah Salasatil Usul di halaman 68 sampai 69. Nah, bagi anak-anakku yang sholih dan sholihah, materi yang Ustaz sampaikan sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa setelah belajar. Tapi sebelumnya tentunya materi yang kita sampaikan ini pasti ada tugasnya ya. Tapi pada kesempatan hari ini Ustadz belum menyampaikan tugasnya.
Ya, insya Allah tugas akan Ustadz sampaikan di pekan yang akan datang. Oleh karena itu, anak-anak solih dan solehah, tentunya kalian harus mempelajari pelajaran yang Ustadz sampaikan ini ya. Nanti ketika ada tugas kalian sudah siap mengerjakan. Cukup itu, mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Wahid Isnin Salasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah wa akhirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.